Mama. Oh, panggilannya ya? Oke. General Manager, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Gimana nih kabar kalian semua yang di luar sana? Jangan lupa jaga kesehatan dan juga terapkan dan juga patuhi tentunya protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan juga WHO. Ya, pasti Bensena sudah loh. Masa kalian belum? Ngomong-ngomong masalah Pasar Bensena nih ya, selama pandemi ini Pasar Bensena itu sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga detail gitu ya. Jadi untuk para customer yang datang ke Pasar Bensena nih, tentunya merasa aman, nyaman untuk datang dan mengadakan event di Pasar Bensena, entah itu ulang tahun, arisan dan juga meeting, apalagi wedding yang skalanya besar gitu ya Mbak. Next topik nih, Mbak Eva. Kalian semua udah pada tahu belum ya sama new general manager kita yang baru? Nah tentunya bagi followersnya IG Pasar Bensena Official itu sedikit tahu sudah ya wajah baru dari new general manager of Pasar Bensena. Nah, buat kalian-kalian nih yang belum tahu, yuk kebetulan beliaunya ada di sini nih. Langsung aja kita panggil dan ngobrol-ngobrol sama. Pak JM. Sini dong Pak, Garul. Ngobrol. Yuk, kita berpodcast pagi ini. Please welcome our new general manager of Pasar Bensena. Give applause. Sebelum kita interogasi ke banyak pertanyaan nih, untuk mengawali obrolan kali ini, coba dong Pak Angga perkenalkan diri dulu. Bapak siapa, lalu jabatannya apa, lalu mungkin kesibukannya apa selama ini, monggo silakan. Aduh sebentar nih Pak, tapi takutnya grogi, saya kasih minum dulu ya. Admin minumnya. Podcastnya Om Deddy nih. Komisen. Santai Pak, enggak Santai aja, silakan. Monggo. Kayaknya agak grogi ya Iya, Bapak bukan kita ada nih ya. Nggak apa-apa, minum dulu, takut pingsan. Dimulai? Enggak. Oke. Waktu dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk semua, semoga semua selalu sehat. Perkenalkan, saya Angga Fedila. Saya domisili di Probolinggo. Saya bergabung dengan Pasar Bensena Group di 3 tahun yang lalu. Awal saya bergabung dengan Pasar Bensena, saya berposisi sebagai HRD, diberikan tanggung jawab untuk menangani SDM yang ada di Pasar Bensena. Beberapa bulan yang lalu, saya diberikan amanah yang sangat luar biasa untuk mewakili teman-teman menjadi leader di Pasar Bam, menjadi seorang general manager, sesuatu hal yang luar biasa. Yang selama ini memang tidak pernah terpikirkan bisa bergabung, awalnya bisa bergabung dengan Pasar Bensena yang sangat luar biasa dan besar ini, dan sehingga juga pada akhirnya diberikan tanggung jawab yang luar biasa besar ini. Mohon doa untuk semua agar saya dan tim bisa melakukan apa yang menjadi misi visi kita ke depan. Amin. Nah, ngomong-ngomong masalah diangkat menjadi seorang general manager nih Pak, kapan nih tepatnya Bapak diangkat menjadi seorang general manager baru di Pasar Bensena kita yang sangat megah? Jam berapa, hari apa, tanggal berapa nih, terus bulan apa, tahunnya itu tahun berapa Bapak? Monggo. Oke. Silakan. Seharusnya HRD ada di sini nih. Masalahnya Untuk buah saya hadiahnya sih Pak. memberikan informasi yang jelas mengenai tanggalnya, jamnya, Oh gitu ya, Pak. harinya, karena saya sedikit lupa. Tepatnya di beberapa bulan yang lalu, kisaran bulan Februari, untuk tanggal saya sedikit lupa dan harinya. Dan momentum itu menjadi catatan sejarah buat saya, di mana saya tidak ada bayangan sama sekali awalnya, tapi ini jadi tantangan. Jadi yang saya ingat banget bahwa pada waktu itu tidak ada opsi buat saya bahwa saya diberikan amanah yang luar biasa, dan di tengah hujan yang deras di luar ruangan ini, sama di ruangan ini waktu itu, ya dengan bermodalkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah ini coba saya terima dengan tekad dan niatnya ibadah karena Allah.
Jadi ingat nih opening tadi Bapak yang ngobrol soal sebelumnya saya jadi HRD nih. Nah, Bapak kan sebelumnya jadi HRD sekitar 2 sampai 3 tahun ya Pak ya? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Dua. Bedanya nih Pak antara jadi HRD sama General Manager seperti itu bedanya apa tuh Pak? Silakan. Tidak bisa kita klasifikasikan secara detail ya. Karena bagi saya setiap tanggung jawab, setiap peran, setiap tugas, setiap posisi itu adalah sesuatu yang memang harus dituntaskan. Memang tidak sesempurna pada waktu di posisi HRD, tapi ada sesuatu yang menarik di posisi HRD itu sendiri sebenarnya. Karena menangani sumber daya manusia itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita serta-merta menjalankan itu tanpa melibatkan hati. Dan setiap keputusan yang ada di HRD juga tidak bisa keputusan berdasarkan hati, tapi SOP perusahaan, peraturan perusahaan yang memang kita pegang untuk menjalankan setiap aktivitas di HRD. Bagi saya setiap profesi adalah tanggung jawab yang memang harus dilakukan dengan baik. Kita secara totalitas melaksanakan apa yang menjadi ketentuan perusahaan, arahan dari owner, arahan dari pimpinan. Itu yang sejauh ini kita lakukan. Bahkan sebelum bergabung dengan Paseban Sena, saya berprofesi sebagai apapun, saya total dengan melakukan apa yang menjadi beban dan tanggung jawab saya sebelumnya. Jadi di posisi apapun, insya Allah kita lakukan dengan baik, dengan kerjasama yang baik. Di posisi GM yang seperti sekarang ini, di posisi HRD seperti sebelumnya, tidak ada sesuatu yang memberatkan hanya karena nama besar dari posisi tersebut, tapi insya Allah dengan kerjasama yang baik akan menjadi buah yang baik pada akhirnya. Tapi HRD asik, di posisi HRD itu keren. Boleh ini lagi nggak sih kita tepuk tangan dulu sama Pak Aga? Nah, ini agak sampai dikit ya Pak. Pertanyaannya itu menuju ke julid sih. Saya Pak. excited dengan pertanyaan ini. Iya. Excitednya saya nih dari pertanyaan ini nih. Permisi. Permisi nih Pak, kalau Bapak berangkat bekerja, apakah ya Bapak masih menaiki si putih, si ganteng, si antik sedan? Tak kan dulu Mbak Masih ya. ingat ya? Yang si butut, si jelek, si apa ya? Kalau dibilang antik ya antik lah, tapi cenderung ke butut nih kayaknya nih Mbak. Iya Pak. Padahal kan seharusnya dari Sorry, Pak. Paseban sendiri kan memberikan tentunya fasilitas kendaraan kepada seorang general manager dari Paseban Sena. Tentunya, gitu. Monggo Pak. Dijawab. Mungkin teman-teman yang di luar sana saya coba menjelaskan tentang saya. Saya sendiri sebenarnya pengagum barang-barang klasik. Mulai dari sepeda goes klasik yang saya nyebutnya sepeda kebu atau sepeda onto. Saya juga pernah miliki, motor pun juga demikian. Motor pun saya cenderung lebih suka motor-motor klasik seperti tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an. Pernah juga saya miliki CB. Sampai mobil pun 2 kali saya punya mobil yang memang cenderung klasik ya Pak ya, suka yang klasik. Tantangan sendiri ketika memang saya merawat menjadi kepuasan sebenarnya. Menjadi kepuasan ketika kita bisa mendapatkan barang itu yang memang masih utuh. Rata-rata memang barang klasik itu jarang yang utuh kondisinya. Oh iya. Jarang yang 80% ke atas itu jarang. Tapi menjadi suatu kebanggaan ketika kita bisa merawat barang itu dengan baik. Menjadi suatu kegembiraan ketika kita bisa menaikinya karena karya kita bisa menampilkan, kita membawa itu menjadi suatu kebanggaan di kehidupan kita sehari-hari. Kan tidak mudah merawat mobil klasik, tidak mudah. Barang klasik, barang antik juga tidak mudah. Dan tidak ada masalah. Sebenarnya ada fasilitas yang juga melekat ke saya. Jadi tapi memang itu suatu hal yang berbeda karena ini berkaitan dengan hobi, makanya bukan barangnya dan tahunnya, tapi memang ada kesan tersendiri, kepuasan sendiri, ya, kesenangan sendiri lah ya Pak ya. Iya benar lah. Jadi benar. Jadi yang terbaru saya bawa mobil klasik Corona. Tahun berapa itu Pak? Tahun 81, makanya saya sering diomongi musim Corona merawat Corona. Oh gitu. Tapi tidak masalah, saya di aktivitas di kantor juga apa yang menjadi fasilitas saya di perusahaan juga saya pakai. Oh iya. Intinya karena beliaunya ini Bang Pak berarti ya, karena kesenangan, karena hobi, karena sudah terlalu cinta sama si mobil butut ini. Antik Mbak yang Diana, jelek ini, butut berarti dong. beliaunya udah terlalu cinta jadi bawanya kemana-mana nih. Iya.
Itu ya berarti ya Pak ya. Ya, sebagian dari hobi. Ya. Tapi memang setiap hobi itu punya setiap orang punya selera sendiri. Oke, siap. Next question ya. Next question ya. Jadi GM ya Pak ya. Ini. Waktu jadi GM. Ini. Selama Bapak di sekian bulan jadi GM, pastinya udah ketemu sama customer A, klien B, klien C, customer yang seperti ini, yang baik, yang tulus, yang komen, yang suka cerewet, apalah itu namanya. Pernah nggak sih Pak ada satu klien atau customer yang memang gitu banget sama Pak Angga, yang bikin jengkel, yang bikin marah, tapi oke, aku harus calling down gitu. Yang gimana nih? Pernah nggak yang seperti itu Pak? Coba jelasin. Sorry, sebentar Kak. Tanpa menyebutkan instansi atau nama ya. Nggak boleh ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya juga saya di kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada semua klien yang sudah mempercayakan kita mempercayakan setiap kegiatan, setiap event yang ada di Paseban Sena. Kalau saya pribadi dan sudah mulai saya tularkan ke tim, semua divisi yang terlibat dalam keluarga besar Paseban, bahwa timbulkan kekhawatiran bahwa setiap event pasti ada tantangan. Timbulkan kekhawatiran setiap event pasti ada komplain. Kekhawatiran itu kita munculkan di awal dengan mengamati setiap apa yang memang dimau oleh tamu. Dengan kita khawatir di awal, pastinya hal-hal yang memang cenderung akan menjadi komplain tamu bisa kita atasi di awal. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang acara itu sedang berlangsung di hari H atau pada waktu berlangsung, selalu ada miss yang memang kurang tepat ya. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah sejauh ini hal tersebut bisa teratasi dengan baik. Jadi bagi kami, bagi keluarga besar Paseban, setiap event adalah tantangan. Bagaimana menjawab tantangan itu dengan baik, memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik kepada tamu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin karena kita punya tim yang luar biasa. Nah, ngomong masalah event nih Pak, kita kan sudah alhamdulillah juga sudah pernah menyelesaikan sebuah event, entah itu mulai dari yang arisan, peks kecil ataupun peks besar, dan juga ulang tahun, meeting dari yang peks kecil juga sampai yang ribuan gitu, terus sama wedding. Dari event-event yang sudah kita laksanakan, adakah event yang tidak mengenakan bagi Bapak? Maksudnya itu, aduh, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kok masih dikomplain aja ya? Gitu. Mungkin ada nggak Pak ya pertanyaannya sama yang sebelumnya? Ada ya. Cuman yang seperti apa gitu loh Pak? Sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak mengenakan, tapi memang komplain atau apa itu bisa berjalan dinamis ya. Seperti di era pandemi ini kita berhati-hati di setiap kegiatan, masuk soal settingan. Ada unsur yang terpenting di pandemi ini adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Event pun kita terapkan dengan seperti itu. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak panitia, dengan pihak penyelenggara acara. Pada waktu kejadian adalah suatu komplain yang memang dinilai kita tidak broadcast, tapi itu kan sebenarnya semuanya versi ya. Tapi kita mengakomodir setiap kemauan. Dengan seperti itu kita tahu bahwa ke depan kita harusnya seperti ini dan tidak boleh seperti ini. Tapi bukan suatu hal yang kesalahan yang memang sengaja, tapi memang koreksi dari luar, dari tamu, dari dinas terkait, dari penyelenggara acara, itu sesuatu hal yang justru kita harapkan. Dengan komplain, dengan setiap masukan itu menjadi hal yang terbaik bagi kami untuk membangun tim yang lebih baik, untuk menciptakan pelayanan yang lebih sempurna pastinya. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bisa terselesaikan. Jadi semua mengenakan dengan tantangan sendiri-sendiri pada setiap eventnya gitu ya. Karena setiap acara yang sudah kita lakukan, pasti kita mengupayakan baik. Ketika memang acara itu bisa selesai dari awal acara sampai akhir acara, ada kepuasan tersendiri, bukan hanya dari saya, tapi dari semua tim. Kita seperti mendapatkan goal yang memang luar biasa pada setiap harinya. Jadi kepuasannya itu di situ. Benar banget. Yang pahit-pahit udah nih Bapak. Yang pahit-pahit, yang bikin jengkel, yang bahas tamu A, tamu B, apa macam-macam. Oke, sudah. Next ya berarti ya. Pengalaman yang enak dalam konotasi yang benar-benar enak gitu ya Pak ya, yang berkesan, yang mengenakan di hati, yang bikin banget berkesan, terus sampai nggak bisa oh ya event yang ini dari event yang A ini yang bikin aku yang seperti apa gitu. Maaf ya Pak, yang mengenakan bukan berarti yang punya gede ya.
cuan-cuannya yang gede bukan loh ya, yang gede bukan. Tapi pengalamannya seperti apa Kak yang banget berkesan ke Bapak? Begini, setiap event berkesan. Siap. Setiap event berkesan bagi saya. Kesan itu ketika memang kita mendapatkan semua tim bisa menjalankan peran dengan baik. Setiap tim melakukan perannya dengan benar. Ya. Setiap tim bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam handle setiap acara. Jadi semua kegiatan berkesan. Justru yang paling membahagiakan saya melihat tim kami yang bekerja luar biasa bisa menyalurkan idenya dan ide itu bisa diterima dengan baik dan pada akhir acara panitia akan mengucapkan terima kasih atas pelayanan sempurna yang diberikan. Itu sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang membahagiakan setiap harinya. Jadi intinya saya hal yang membahagiakan, yang menyenangkan bahwa setiap event di Paseban Sena kita memberikan kesempatan tim untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, mengeluarkan ide-ide terbaiknya. Itu setiap hal sangat berkesan di Paseban. Jadi semua punya tekad sendiri, punya semangat yang sama istilahnya. Itulah. Jadi setiap hal membahagiakan. Kepuasan itu ketika kita dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Pada akhirnya yang awalnya komplain berujung dengan ucapan terima kasih. Benar banget. Boleh nggak sih Big Plus buat teman-teman Paseban Sena? Nah, udah nih ngomong masalah timnya Paseban Sena. Sebagai seorang GM, sebelum menjadi seorang GM tentunya Bapak menjadi kepala rumah tangga nih Pak ya. Dengan tanggung jawab ya, memikul tanggung jawab besar sebagai seorang general manager, bagaimana tanggapan dari keluarga? Entah itu dari orang tua, saudara, apalagi istri dan anak nih Pak. Soalnya kan event kita itu kayak yang baru saja nih sampai malam. Terus kayak wedding itu H-1 sudah ada vendor-vendor yang masuk nih. Bapak kan tentunya seringnya itu sampai malam, stay sampai malam di luar rumah. Jamnya di rumah ini berapa jam Pak? Jadi pengen nyanyi Bang Toyib loh Mbak Ulfa gitu loh. Kalau saya posisinya jadi istrinya Bapak gitu ya, dari GM kita gitu, kayaknya pengen nyanyi Bang Toyib gitu, nggak pulang-pulang gitu ya. Bagaimana? Apakah pernah ada komplain gitu ya? Dari pagi pulang pagi, bener nggak sih? Monggo, silakan Bapak. Baik. Kembali lagi yang seperti saya jelaskan tadi bahwa keluarga di rumah maupun rekan-rekan di luar Paseban, sahabat-sahabat terdekat saya juga tahu tentang saya, apa yang akan saya perbuat ketika saya mendapatkan suatu amanah. Untuk lebih mengerucut ke keluarga bahwa alhamdulillah orang tua saya dan istri saya dan anak-anak saya juga memahami karakter saya yang seperti itu. Jadi totalitas adalah saya banget gitu ya. Tapi juga tetap ada pilah-pilah antara keluarga dan pekerjaan. Jadi saya kuncinya baik di pekerjaan maupun di rumah tangga atau di keluarga adalah komunikasi dengan baik. Ketika kita bisa menjelaskan dengan baik, hal itu insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang memang juga baik. Ketika memang kita bisa berbicara dengan baik, kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kendali kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita memang tujuan apa, kuncinya ada di komunikasi. Alhamdulillah terlepas dari kesibukan kita ya sebagai GM, baik Budiana sebagai manajer marketing maupun Bapak sebagai deputy manager, semua punya tanggung jawab dan peran. Kalau komunikasi juga kita terapkan dengan baik di internal di perusahaan maupun di keluarga, semua akan berjalan dengan baik. Intinya ada komunikasi dan ya sesibuk-sibuknya saya juga akan menyematkan ada waktu-waktu yang terbaik untuk keluarga. Intinya komunikasi, jadi nggak ada komplain nih Pak. Komplain manja. Komplain manja lah ya. Jadi pengen tahu komplain manja seperti apa sih Pak? Komplain manja itu seperti apa sih ya Kak? Iya nih, karena jawabannya itu komplain manja. Yang kita tahu kan hanya komplain tamu, komplain teman, komplain mungkin dari orang tua. Komplain manja seperti apa nih Pak? Contohnya seperti apa nih? Kita kan netizen kan juga kan ya. Pengen tahu dari netizen pengen tahu loh Pak. Karena kan kita anak sudah tumbuh juga semakin besar dan juga semakin aktif ya dalam menyikap sesuatu. Ya komplainnya ketika memang saya agak pulang larut malam, mereka juga bertanya karena
misalnya ayo kok pulangnya larut malam, kenapa? Terus mereka bilang kenapa kak? Gitu. Saya ngomong ya hanya jawaban mereka yang bikin saya bangga mempunyai anak-anak dan keluarga di rumah. Jawaban mereka nggak apa-apa, kangen aja gitu. Oke, takkan dulu nih ya. Ini kan komplain manja dari anak nih. Nah, jadi kepo sama komplain manja yang dari istri. Gimana nih Pak? Oke. Mama. Oh berani ya? Oke. Bu General Manager silakan. Saya memiliki istri yang luar biasa, mensupport apapun yang memang saya lakukan dalam hal kebaikan. Di profesi apapun saya selalu support dan menerima keberadaan saya. Oke, mulai posisi yang memang sebelum paseban, bisa melakukan apa, dan usaha seperti apa, itu dilakukan. Tetap melalui komunikasi yang baik. Karena terus kami diketahui bersama bahwa istri yang hebat itu juga berpengaruh kepada kinerja suami. Ya, berarti di belakang suami yang hebat ada istri cantik yang juga hebat. Sangat mengerti dan sangat mensupport. Sorry ya Ma, tenang larut malam. Maaf ya Ibu Manajer, kita pinjem waktu bapaknya nih, apalagi kalau misalkan eventnya itu besar gitu ya Ibu Manajer. Benar banget. Terima kasih juga atas pengertiannya Ibu Manajer. Terima kasih banyak Ibu. Lanjut nih, next ya Pak ya. Sebelum ini pernah nggak sih Pak kebayang kalau Bapak nih bakal jabat atau bakal menduduki di posisi ini? Pernah nggak sih Pak? Pastinya setiap orang hidup punya target ya. Target saya hanya berusaha dan terbaik untuk keluarga. Tapi untuk jalannya saya harus menempati apa dan sebagai apa itu Allah yang menentukan. Saya tidak mentarget apapun, tidak ada misi apapun di sini. Waktu saya juga ditawari untuk posisi sebagai HRD-nya, ya itu suatu yang luar biasa. Bahkan itu suatu juga catatan sejarah. Saya bisa memperdalam keilmuan tentang HRD, tentang tahu bagaimana memanage SDM dengan baik, bagaimana bersikap terhadap rekan kerja. Ya pastinya tidak terbayangkan. Ini skenario Allah dan setiap tanggung jawab adalah ujian. Yang mana ujian itu juga harus kita lakukan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bismillah amanah ya Pak ya. Bismillah. Ini semua kan sudah amanah ya Pak. Insya Allah, saya dan tim saya coba sama-sama belajar. Ada poin yang terbaru yang saya pelajari bahwa menjadilah pendengar yang baik sebelum menjadi pembicara yang baik. Benar. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan bicara dengan baik dan berbicara sesuai dengan pokok permasalahannya yang Benar. Wah, ini Benar. foto yang sangat baik yang harus kita terapkan juga nih kayaknya Mbak Diana. Benar banget. Nah, ngobrol-ngobrol nih Mbak Pak Angga ya. Dari awal pembicaraan kita tadi sampai barusan itu tercetus kata tim. Nah, selalu tim yang baik, tim yang solid. Bagi Pak Angga sendiri itu definisi leadership itu seperti apa Pak? Karena dari awal obrolan kita Paseban tim solid, Paseban tim yang baik. Nah, gitu. Selalu tim ya, selalu tim dan tim gitu. Pasti kan dalam sebuah tim harus ada leadernya. Nah, definisi leadership sendiri menurut Pak Angga ini seperti apa? Leadership bisa dalam arti kecil dan juga dalam arti luas. Kita juga harus bisa memimpin diri sendiri. Kita belajar memimpin diri sendiri. Memimpin dalam artian kita bisa lebih memanage bagaimana emosi kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, bagaimana kita cara berpikir kita. Itu masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan leadership. Tidak berhenti belajar mengenai hal itu. Jadi untuk leadership sendiri yang sedang kita terapkan di sini bahwa kepemimpinan itu bisa mengakomodasi dalam segala hal. Bukan dalam artian seorang pemimpin bisa menyelesaikan, tapi bagaimana dia bisa mau mendengar dengan baik untuk mengakomodasi apa yang menjadi permasalahan, untuk menyikapi permasalahan yang ada, memberikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah solusi yang kita bicarakan bersama-sama. Kita tampung semua ide dan masukan, kita semua kritik yang ada. Mau mendengar. Dengan mendengar kita akan bersikap lebih baik. Dengan mendengar kita akan lebih tepat dalam memutuskan sesuatu. Kita seorang pemimpin yang baik memberikan kesempatan
kesempatan bagi timnya untuk mengeksplor apa yang menjadi kemampuannya. Ketika memang tim ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak sempurna, tugas kita bersama-sama dari manajemen, dari saya pribadi, dari HRD, dari deputy manager, semua akan melengkapi. Jadi di tim saya atau di tim Paseban tidak ada orang yang hebat, tapi ada semua ini saling melengkapi setiap orang. Setiap personel ada orang yang melengkapi kekurangan temannya yang lain. Jadi leadership adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan bersama-sama, baik dari sektor pimpinan saya maupun dari tim masing-masing. Semua diberikan peran yang memang sesuai porsinya, dan kita sangat menghormati perannya, sangat menghormati ide yang memang teman-teman punya di lapangan. Dan kita tidak mau teman-teman merasa mentok di segi kreativitas, tapi kita memberikan kebebasan dengan ide-ide yang luar biasa yang goalnya akan berbesar Paseban secara general ya. Iya. Yes, Berarti gitu ya. Sebenarnya nih Mbak Ulfa, masih ada 2000 pertanyaan lagi nih sebenarnya. Nah. Cuman mungkin nggak sih kalau kita ngobrolin sekarang semua? Boleh. Oke deh. Aduh, Terakhir deh, terakhir aja nih, terakhir Pak. Pak. Dari mungkin kita dari perwakilan dari para klien, dari para customer, terutama dari teman-teman Paseban. Doa dan harapan Bapak sebagai general manager untuk Paseban Paseban Sena. sama. Ini ya. Harapannya tetap dan kita bisa menjadi tim yang solid, memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi tempat dari para tamu sebagai tempat yang bisa memberikan solusi kepada para tamu, bisa memberikan pendapat terbaik untuk para tamu, bisa memberikan jalan keluar untuk para tamu. Semua hal kita bisa rundingkan, semua hal bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi harapannya Paseban menjadi lebih baik, Paseban menjadi lebih besar, Paseban menjadi unsur dari Nawawi Group untuk memperbesar Nawawi Group dengan cara-cara yang memang sudah pernah kita lakukan selama ini. Kita akan sempurnakan ke depannya nanti dengan mempersolid tim, mengupgrade kemampuan saya pribadi selaku general manager di sini, dan tim saya dengan deputy manager dan semua kapten di semua divisi. Kita pinginnya mempunyai visi dan misi yang sama, bertanggung jawab untuk memperbesar Paseban dan Nawawi Group. Pelayanan dan kontribusi terbaik kepada para tamu, hal yang memang wajib kita pegang. Benar banget. Oke. Durasi ya? Durasi. Kita jalan ya. Durasi ya. Terima kasih nih Pak Angga atas Oke. waktunya. Tidak ada pertanyaan lain-lain lagi yang lebih Sebenarnya bagus? ada banyak sih Pak. Lebih berjuang ya Pak ya. Kayaknya lebih banget Pak. Apalagi Closing statement ya, mungkin nanti ada closing statement. Siap. Siap. Dari netizen pun kita sebenarnya sudah banyak nih pertanyaan buat Yang Anda. cuma mungkin kita cuma yang next mungkin. next ya, Pak. next Jadi ada podcast. Nah. episode kedua. Part Amin. 2. Amin ya. Oke deh, itu sedikit obrolan santai kita bersama Bapak General Manager kita yang tercinta, Bapak Angga Faidila. Saya Diana. Saya Ulfa. Saya Angga Faidila. Terima kasih. Terima banyak. kasih. Dan Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa Pak, slogan kita nih, one team, one dream. Yuk Pak. Boleh ya sih? Boleh Pak? Boleh. Bareng-bareng. Boleh. Kameramen juga harus bantu-bantu. Oh iya, gitu kan juga ya Orang Pak. ya, bisa ya. Boleh film nggak? Mereka boleh film nggak? Nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh. Oke. Oke, tapi mereka harus ngomong ya. Iya, harus dong, harus Harus ya Pak ya, semuanya ya. Boleh nggak sih? Paseban Sena, nanti mantri. Oke, siap. Ya siap. Komandonya dari mana? Bapak Oke. dong. Bapak kan yang mimpi ya. Baiklah. Gimana sih Bapak? Jadi saya yang grogi. Oke. Silakan Bapak. 3, 2, 1, close the door. Paseban Sena. One team.